Baik ya, saya persiapkan dan mudah-mudahan sudah terlihat slide saya. Sudah terlihat ya, Mas, Mbak ya, semuanya ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Saya lanjutkan topik kita yang berikutnya, itu desain penelitian ya. Desain penelitian atau paling mudah ya kita bicara di desain ini adalah proposal ya, proposal atau usulan penelitian yang kita mau buat, mau kita susun sebagai salah satu langkah dalam proses penelitian. Jadi sebelum kita melakukan penelitian pada umumnya, dan memang sudah seharusnya kita menyusun rencana atau desain atau proposal penelitian gitu. Nah, apa jenis-jenis dari desain penelitian itu apa saja? Ya mungkin kalau di dalam beberapa pekerjaan yang terkait dengan riset, misalnya kita ingin mengajukan hibah riset, misalnya di Dikti, kita harus buat desain penelitiannya, ya proposal penelitiannya. Atau kita nanti mau buat tesis juga sama, kita harus siapkan proposalnya. Dulu waktu kita nyusun skripsi ya, mungkin masih ingat juga kita mesti nyusun proposal dulu, karena di dalam proposal itu kita sudah melihat langkah-langkah apa yang mau dikerjakan, kemudian dari mulai menentukan dasar penelitian yang paling basic, yaitu masalah penelitian, sampai kepada rencana dari sisi waktu ya, timeline-nya seperti apa gitu. Nah, kalau di dalam pekerjaan profesional, desain penelitian atau proposal penelitian ini kan merupakan salah satu cara atau salah satu langkah untuk mendapatkan dana, ya, untuk mendapatkan dana agar kegiatan penelitian itu bisa dibiayai ya oleh suatu lembaga tertentu, gitu ya. Dan juga di dalam desain penelitian atau proposal ini tentunya kita sesuaikan gitu ya dengan kebutuhan, dengan tujuan, apakah relevan atau tidak gitu ya. Kemudian juga apakah sesuai dengan pengetahuan atau bidang keahlian dari para penelitinya atau yang akan mengerjakan riset tersebut gitu. Nah, cakupan dari suatu desain penelitian itu apa saja ya prosesnya gitu ya. Kalau kita lihat secara teoritis, maka yang menjadi awal atau langkah pertama dalam mendesain itu kita harus bisa menentukan masalah dulu ya, masalah penelitian dulu. Kemudian setelah itu kita bikin kerangka konseptualnya. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira seperti apa kerangkanya ya, butuh data apa saja, langkah-langkahnya seperti apa, kemudian analisisnya seperti apa gitu ya, sampai kepada output yang ingin dihasilkan dari suatu riset ya, dari suatu penelitian. Nah, kemudian memformulasikan, jadi dibuat simple dalam sebuah dalam sebuah hipotesis. Jadi apa yang sudah kita identifikasi dari permasalahan yang ada itu kemudian kita buat hipotesisnya. Membangun penyelidikan atau percobaan, kalau terkait dengan field research maka kita harus membangun kerangka percobaannya. Tapi kalau terkait dengan misalnya penelitian kita ini basisnya adalah case study misalnya, berarti kita perlu menyiapkan literatur atau dasar landasan teorinya seperti apa gitu. Memilih serta mendefinisikan pengukuran variabel. Kalau kita ingin memilih penelitian survei misalnya, maka variabel-variabel apa saja yang kita ingin teliti, gitu ya. Nah, kemudian memilih prosedur atau teknik sampling. Kalau misalnya katakanlah kita ingin mengambil data dalam bentuk kuesioner, maka tentunya kita harus menentukan siapa respondennya, calon respondennya siapa.
ya kan? Kemudian berapa jumlah respondennya, gimana cara menentukan responden. Nah, itu disebut dengan teknik sampling gitu ya. Kita diminta untuk menjelaskan bagaimana teknik untuk menentukan jumlah responden serta di mana lokasi responden itu berada gitu. Kemudian menyusun alat, ya teknik untuk mengumpulkan data. Jadi tekniknya, alatnya apa? Alatnya adalah kuesioner. Ya, alatnya kuesioner. Nah, teknik untuk mengumpulkan datanya gimana? Ya, dengan cara mengisi kuesioner atau mewawancarai dan seterusnya. Kemudian buat bikin coding ya, karena nanti di dalam analisis perlu menerjemahkan jawaban-jawaban dari responden itu dalam bentuk coding agar bisa dianalisis. Kemudian lakukan editing dan proses data. Berikutnya menganalisa data dan pemilihan prosedur statistik. Kita perlu menentukan analisis statistik dengan menggunakan metode apa, gitu ya. Baru kemudian membuat laporan, ya, penulisan laporan. Berikutnya, oke. Nah, berikutnya mengapa kita melakukan penelitian? Ya, pastinya karena untuk membantu memberikan jawaban atau ingin menyelesaikan permasalahan ya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi penelitian itu bisa kita gunakan dalam rangka untuk menyelesaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Apakah itu masyarakat bisnis, ataukah keluarga, ataukah korporasi, apakah itu suatu lembaga sosial dan sebagainya ya. Nah, kemudian prioritas penanganan masalah bisa kita tentukan dengan adanya studi atau riset itu, kita bisa membuat sebuah rekomendasi gitu ya. Rekomendasi yang isinya memberikan sebuah solusi kepada sumber masalah itu agar bisa menyelesaikan secara baik dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu ya. Pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan tentunya kalau kita lakukan sebuah riset, maka kita akan bisa memahami atau mengetahui masalah itu secara lebih mendalam gitu ya, deeply ya, deep ya, kita betul-betul melakukan penelusuran sampai hal yang sangat detail ya. Makanya di dalam beberapa terminologi itu antara peneliti dengan konsultan itu agak sedikit berbeda ya. Kalau konsultan itu melihat sesuatu secara mudah ya. Jadi kalau Anda sebagai konsultan gitu ya diundang oleh suatu klien, oleh seorang klien atau perusahaan misalnya, mereka kan biasanya mengundang Anda karena ada masalah ya, ada masalah gitu. Nah, kalau Anda sebagai seorang konsultan, Anda harus bisa menjelaskan secara simpel ya bahwa itu masalah bisa diselesaikan ya, selalu ada jalan ya. Oh itu begini kok, itu cuma seperti ini, seperti ini. Jadi jangan dibuat sulit ya, jangan dibuat sulit kalau Anda konsultan. Nah, sehingga klien itu akan memiliki akan berbesar hati, kemudian optimis ya, dan pada ujungnya adalah mengajak Anda untuk bersama-sama menyelesaikan gitu ya, karena masalah itu dianggap lebih kecil ya dibandingkan dengan potensi yang kita miliki. Tapi kalau kita mengatakan, waduh itu sulit itu, wah itu nggak mungkin itu, pasti Anda nggak akan dipakai. Anda nggak akan kemudian diundang lagi untuk menyelesaikan gitu ya, karena penuh dengan komplain, penuh dengan komplain, keluhan gitu ya. Itu mengindikasikan Anda berarti lebih kecil dibandingkan dengan masalah yang ada di hadapan perusahaan gitu ya. Jadi tapi kalau peneliti beda lagi ya. Kalau peneliti itu melihat sesuatu secara detail gitu ya, secara detail. Nah, begitu seterusnya ya. Sebagai sebuah proses dalam penelitian itu akan selalu ya menyelesaikan masalah, masalah timbul lagi dan kemudian akan diselesaikan secara terus-menerus gitu ya. Nah, berikutnya
Definisi ya, saya kira ini definisi sudah di awal sudah kita sama-sama pelajari ya, bahwa penelitian itu suatu proses sistematis dalam pengumpulan data, analisis dan interpretasi. Ya, jadi pengumpulan data, analisis dan interpretasi. Jadi ada 3 poin ya untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau Anda perhatikan di dalam definisi ini ada 3 poin penting ya. Jadi pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Jadi kalau salah satunya hilang, maka proses penelitian juga tidak akan memiliki arti apa-apa ya. Misalnya datanya tidak ada, pasti nggak akan bisa dilakukan penelitian karena tidak tersedia data. Atau tidak ada analisis, tiba-tiba ada interpretasi, itu juga nggak mungkin ya. Kita analisis tapi tidak mampu menginterpretasikan juga tidak akan bermanfaat ya, karena tidak memberikan makna ya bagi objek studi atau riset kita. Nah, jenis penelitian ini sebelumnya juga sudah dibahas ya, saya kira tidak perlu dijelaskan lagi. Jadi ada basic research, ada applied, ada exploratory, structural research, kualitatif, quantitative research ya. Jadi saya kira sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kemudian bicara tentang proposal penelitian atau desain penelitian. Nah, proposal penelitian itu apa? Rencana kerja, ya. Ya, rencana kerja. Rencana kerja apa? Rencana kerja yang terdapat semua unsur, ya, ada unsur di dalamnya dalam proses penelitian dan informasi secukupnya bagi pembaca untuk mengevaluasi penelitian yang diajukan. Dalam proposal penelitian, desain penelitian itu kita menjelaskan ya secara detail mengenai langkah-langkah apa yang mau dikerjakan, kemudian di situ akan menjelaskan mengenai metodologinya, kemudian output yang akan dihasilkan, siapa yang akan melakukan penelitian, kemudian waktunya berapa lama, berapa biaya yang dibutuhkan, gitu ya. Proposal yang lengkap seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya tujuan proposal. Tujuannya apa? Sebagai sebuah perangkat perencanaan atau planning tool yang memperlihatkan bahwa seorang memiliki proyek penelitian yang bermanfaat dan yang bersangkutan memiliki kompetensi dan rencana kerja yang baik untuk menyelesaikan. Jadi dalam proposal itu kita akan bisa melihat gitu ya, yang nanti akan meneliti itu memiliki kemampuan atau tidak, kemudian dia memiliki rencana kerja seperti apa gitu ya, alat yang mau digunakan apa, objek yang mau diteliti apa, tujuannya apa gitu ya, semuanya ada di dalam proposal penelitian itu. Fungsinya apa? Untuk meyakinkan orang lain pastinya dari sisi kepentingan keluar ya, untuk meyakinkan orang lain. Orang lain itu siapa? Kalau misalnya di situ adalah lembaga akademik, pasti kita harus bisa meyakinkan kepada calon pembimbing tesis kita, gitu ya, kepada penguji, gitu ya, kepada akademik, gitu ya, bahwa kita memang serius menguasai materi dan objek studi yang kita mau lakukan gitu. Nah, memperlihatkan kepakaran dan kompetensi peneliti juga. Jadi pada saat kita menyusun proposal itu, di situ akan kelihatan kompetensi kita sebagai peneliti. Kita menguasai apa enggak gitu ya. Itu akan terlihat gitu. Kalau kita nggak menguasai objek studi, pasti kita nggak akan bisa menjelaskan metode analisisnya, kita nggak akan mampu bisa menjelaskan, ya kan? Kemudian tujuannya apa nggak tahu juga gitu. Nah, kemudian kontrak ya merupakan kontrak di antara berbagai pribadi atau kelompok. Jadi proposal itu biasanya penelitian kan tidak sendiri ya. Misalnya untuk menyelesaikan suatu proyek gitu, ada beberapa peneliti yang bergabung di dalamnya. Nah, di situ kalau ada proposal, itu masing-masing orang atau pribadi mengetahui ya di mana posisinya, kemudian dia sebagai apa gitu,
dan dia bekerja sampai apa-apa yang dihasilkan, outputnya apa yang dihasilkan. Nah, itu terlihat di dalam proposal itu. Oke. Berikutnya, komponen utama proposal. Di dalam proposal itu harus ada rumusan masalah, tujuan penelitiannya, rancangan penelitiannya juga terlihat. Metode pengumpulan data dan analisisnya seperti apa. Interpretasi temuan dan penarikan nanti harus kelihatan. Nanti kesimpulan dari suatu riset itu nanti seperti apa. Kemudian penyajian hasil penelitian, sistematikanya nanti yang nanti akan dilaporkan seperti apa. Nah, itu nanti terlihat ya di dalam proposal itu. Jadi kalau menulis proposal itu jangan lupa gitu ya, di situ sistematikanya harus dijelaskan, harus ditulis. Sistematika penulisan dari penelitian itu dari mulai bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, terlihat di dalam proposal. Sistematikanya pada umumnya sistematika proposal itu seperti ini. Jadi ada executive summary, ya, rangkuman proposal, ada pernyataan masalah penelitiannya apa, masalahnya apa, tujuannya apa, ya, kemudian ada pertanyaan penelitian yang nanti akan dianalisa, hipotesanya kalau ada, tinjauan pustaka, jadi kita bisa menjelaskan kerangka teorinya, kemudian kerangka kerjanya, metodologi yang digunakan, kemudian anggaran, dan referensi. Ya, kita akan merujuk pada buku-buku atau jurnal atau apa saja yang terkait ya dengan penelitian kita nanti. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah rangkuman proposal ya. Jadi kalau kita nanti sudah membuat proposal dan kemudian isinya sudah terlihat secara sistematis ya dari mulai masalah, kemudian kita juga bisa melihat hasil penelitian sebelumnya, kekurangan dari penelitian sebelumnya apa, pentingnya penelitian bagi nanti hasil dari penelitian itu apa, pernyataan tentang maksud dan tujuan dari penelitian itu sendiri apa. Nah, biasanya kalau kita mau mulai menyusun ada proposal itu, ya, di depan atau di atas itu ada judulnya rangkuman proposal atau executive summary gitu ya. Nah, executive summary itu isinya ini masalahnya, hasil penelitian sebelumnya, kekurangan, pentingnya, pernyataan gitu. Itu isinya ya. Kemudian yang kedua, pernyataan masalah. Pernyataan masalah yang dimaksud adalah apa? Latar belakang masalah gitu ya. Jadi dalam pendahuluan itu ada latar belakang masalah, isinya apa? Gambaran situasi masalah yang dihadapi terkait dengan perkembangan ilmu atau dampak permasalahan terhadap kehidupan masyarakat. Ya, tentunya nanti sesuai dengan masalah nanti yang akan kita munculkan ya. Nah, pernyataan masalah penelitian itu harus spesifik, menjelaskan inti permasalahan yang akan ditangani dalam penelitian tersebut. Itu pernyataan manfaat. Manfaatnya sejauh mana penelitian terkait dengan prioritas pembangunan atau permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pentingnya masalah dalam perkembangan ilmu pengetahuan, kita bisa menjelaskan juga ya urgensi masalah yang kita akan bahas itu terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Besarnya masalah dan bagaimana hasil penelitian akan memberikan sumbangan dalam penyelesaian. Jadi kita juga harus bisa menjelaskan seberapa besar dampak sumbangan dari hasil penelitian yang kita lakukan itu ya bagi ilmu pengetahuan atau bagi perusahaan yang kita teliti itu ya dampaknya seperti apa. Relevansi penelitian dengan kelompok masyarakat yang tersisih kalau misalnya dalam penelitian sosial, ketika kita mau melakukan penelitian sosial, kita bisa memberikan atau menyuarakan gitu ya masyarakat-masyarakat marginal misalnya itu kalau penelitian sosial. Nah, berikutnya tujuan dan sasaran penelitian. Tujuan penelitian merupakan rumusan dari masalah penelitian. Jadi
kita membuat rumusan dalam bentuk pertanyaan biasanya ya kan. Nah, tujuannya itu nanti terkait dengan rumusan. Jadi kalau rumusannya misalnya kita mengatakan apakah ada pengaruh gitu ya, apakah ada pengaruh promosi terhadap penjualan misalnya. Itu pertanyaan yang kita ingin ketahui misalnya. Ya, kemudian hipotesanya apa? Hipotesanya bisa kita mengatakan bahwa ada pengaruh. Ya, hipotesanya ada pengaruh promosi terhadap penjualan misalnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap penjualan. Jadi antara masalah yang kita ungkap, kemudian hipotesanya, tujuannya itu inherent ya, inline, jadi sama. Ya, itu cara-cara pengungkapan dari hubungan antara rumusan masalah, hipotesa, dan tujuan penelitian. Berikutnya pertanyaan penelitian, ya pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini bisa ditulis dalam bentuk question mark, ya, dalam bentuk pertanyaan, yang nanti akan kita analisis jawabannya itu berdasarkan dari analisis nanti. Oke, berikutnya sumber pertanyaan penelitian. Kita bisa membuat sebuah pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Ya, pertanyaan penelitian itu kan sebenarnya ada rumusan masalah gitu ya. Dasarnya apa? Dasarnya dari pengamatan, ya, observasi. Bisa juga muncul dari adanya teori, gitu ya. Jadi pertanyaan itu bisa muncul karena observasi, bisa karena kita pelajari suatu teori, atau dari penelitian sebelumnya juga bisa, ya, atau penelitian sebelumnya, atau hal-hal praktis yang menarik. Ya, hal praktis yang menarik. Jadi banyak sumber pertanyaan di dalam penelitian. Hipotesa itu apa? Hipotesa itu dugaan ya, dugaan awal tentang jawaban. Jadi kita menduga dari pertanyaan-pertanyaan penelitian itu kita menduga jawabannya apa. Itu nanti yang akan kita uji apakah hipotesa kita itu benar atau tidak. Nah, berikutnya adalah hilang ya? Iya, Pak. Ini sudah muncul belum ya? Belum, Pak. belum, Pak. Belum, Pak. Hilang ya. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Oke. Oke, nah, kemudian metodologi ya, setelah kita buat hipotesa, kemudian buat tujuan gitu, metodologi.
ya metodologi. Nah, metodologi itu kita harus bisa menjelaskan ya cara pengumpulan data. Ya, cara pengumpulan datanya bagaimana gitu ya, teknik menganalisanya seperti apa, alat-alat yang mau kita gunakan untuk analisis itu apa saja. Nah, itu harus muncul tuh di dalam metodologi ya, termasuk interpretasi. Nanti kalau misalnya sudah ketemu gitu, kira-kira cara menginterpretasikannya bagaimana gitu ya, cara menjelaskannya bagaimana, cara menerjemahkannya bagaimana. Nah, itu ada di interpretasi hasil analisis. Ya. Nah, saya kira untuk penelitian kualitatif nanti kita ini aja ya, kita skip dulu karena kita fokus ke penelitian kuantitatif ya. Nah, di dalam penelitian bisnis ya, di dalam penelitian bisnis atau ekonomi banyak menggunakan penelitian kuantitatif ya, seperti nanti kita kalau sempat baca di bukunya tadi yang sempat saya share itu gitu ya. Ada dua jenis penelitian, yang kuantitatif dan kualitatif gitu. Nah, untuk yang kuantitatif kita bisa menggunakan dua pendekatan gitu, ada pendekatan deduktif dan ada pendekatan induktif. Tapi yang seringkali digunakan adalah pendekatan deduktif. Ya, jadi kita melihat suatu hubungan sebab akibat gitu ya, dari sesuatu yang universal atau bersifatnya sifatnya itu umum, general gitu, dibuat secara khusus ya, dibuat secara khusus. Jadi semakin mengerucut atau dibuat sebuah kesimpulan yang nanti kesimpulan itu mencerminkan dari kondisi secara general, itu namanya deduktif. Ya, misalnya kita ingin mengetahui seberapa besar gitu misalnya pengaruh kepemimpinan seseorang misalnya dalam suatu pencapaian kinerja perusahaan misalnya. Nah, ketika kita nanti meneliti dan kemudian dihasilkan suatu kesimpulan bahwa kepemimpinan itu akan berpengaruh terhadap kinerja suatu perusahaan atau suatu institusi atau lembaga, maka hasilnya itu mengenerate atau mewakili seluruh objek yang sama. Objek yang samanya apa? Objeknya adalah kepemimpinan itu sendiri ya, leadership. Bahwa kalau ada leadership yang bagus, yang kuat gitu, akan berpengaruh terhadap kinerja suatu perusahaan. Padahal kita meneliti hanya di satu tempat ya, tapi kemudian kesimpulannya itu bisa mengenerate. Itu namanya deduktif ya, namanya deduktif. Jadi kita menghasilkan suatu teori ya. Nah, tujuan penelitian untuk pengembangan generalisasi yang memberikan sumbangan pada teori yang memungkinkan peneliti memperkirakan, menjelaskan, dan memahami beberapa gejala. Ya, tujuan dari penelitian kuantitatif kebanyakan adalah tadi ya untuk mengeneralisasi. Jadi ketika kita melakukan sebuah studi atau riset dan kemudian hasilnya itu katakanlah kesimpulannya, contoh case-nya tadi, kepemimpinan itu akan berpengaruh terhadap kinerja suatu perusahaan misalnya, maka akan akan menghasilkan sebuah kesimpulan besar. Ternyata memang leadership itu akan berpengaruh terhadap kinerja suatu perusahaan atau korporasi. Itu hasilnya di dalam pendekatan bisnis dan ekonomi seperti itu. Ya. Ini kalau kita bicara siklusnya, ya selalu saja diawali dari permasalahan ya, kemudian kita melakukan hipotesa, kemudian merancang, kemudian mengukur, mengumpulkan data, analisa, dan menghasilkan suatu kesimpulan. Ya, itu semua dasarnya harus ada teorinya gitu ya. Jadi kita nggak bisa membuat hipotesa tanpa teori gitu ya.
kita nggak bisa juga mengukur tanpa teori gitu ya. Jadi semuanya teori itu menjadi basic, ya menjadi basic, menjadi hal yang wajib mendasari dari setiap aktivitas riset teori itu. Referensi atau daftar pustaka. Referensi adalah karya ilmiah yang dijadikan acuan dalam penyusunan proposal penelitian. Jadi ketika kita menyusun proposal, jangan lupa ya, kita harus mencantumkan referensi atau daftar pustakanya. Kita harus mencantumkan dasar pustakanya apa, rujukannya apa ya. Harus ada kesesuaian antara acuan di dalam proposal dan informasi lengkap di dalam daftar referensi. Jadi ketika nanti kita akan membuat proposal, jangan lupa ya, ketika kita menyusun proposal itu bukan ada referensinya gitu ya, tidak berdasarkan dari asumsi kita sendiri gitu ya, tapi ada dasar rujukannya. Dasar rujukannya itu dari mana? Dari buku bisa, dari jurnal bisa gitu ya. Nah, informasi yang jelas dan disusun secara konsisten diperlukan untuk menemukan kembali bahan acuan. Jadi kalau misalnya nanti ada yang baca, dosen baca gitu, ketika Anda mencantumkan suatu referensi atau rujukan, itu bisa di-tracer lagi, ya betul nggak gitu ya, di dalam Anda menyusun ini mengutip dari suatu artikel tertentu atau dari buku tertentu misalnya, ya sumbernya itu ketika dibuka, oh ya betul ada. Gitu. Jadi merujuk ke situ, ya merujuk ke situ. Nah kalau Anda nulis proposal jangan lupa, nulis referensi atau daftar pustaka jangan lupa tulis nama penulisnya, waktu publikasinya, ya tahun berapa, judulnya apa, judul tulisannya apa, judul bukunya apa atau jurnalnya, tempat publikasinya di mana, misalnya Jakarta, kemudian penerbitnya itu siapa, ditulis pada halaman berapa Anda merujuk, gitu ya. Itu referensi. Biasanya disusun urut abjad agar mudah ditemukan kembali. Ini contoh penulisan referensi ya. Jadi misalnya Anda menulis mengutip dari suatu buku karangannya Coward tahun 86 gitu ya. Judul tulisannya Direct or Indirect Alternative for Irrigation Investment and the Creation of Property. Itu bukunya judulnya seperti itu, diterbitkan oleh Westview Press, ya Westview Press. Di mana? Di Esther, KW Esther. Jadi di situ dijelaskan urutan penulisannya. Kalau misalnya dari ini dari salah satu bab ya, adalah satu bab. Kalau buku, ya Anda tulis buku cukup dengan nama penulisnya, tahunnya, judul bukunya apa gitu. Kemudian diterbitkan di Washington, siapa yang menerbitkan? Oh, yang menerbitkan adalah World Bank. Kalau babnya Anda mau kutip, ini babnya, bab di dalam buku itu. Kalau makalah, ya penulisnya siapa, makalah itu tahun berapa, judulnya apa, judul makalahnya, kemudian dipresentasikan di mana, ya International Association for the Study of Common Property Meetings, tempatnya di Berkeley, ya Berkeley, kemudian tahun Juni, ya terbitan Juni 5 sampai 8, halaman 5 sampai 8. Ini contoh ya, contoh. Nah, kalau Anda mungkin di dalam pedoman biasanya sudah dibuatkan contoh ya, dibuatkan contoh di pedoman penulisan tesis mestinya nanti harus ada ya. Mestinya harus ada dan Anda tinggal ikutin aja gitu ya cara penulisannya. Kalau buku gimana cara mengutipnya, kalau makalah bagaimana cara mengutipnya, kalau dari internet seperti apa. Nah, ada cara ya yang sudah dituntun di dalam pedoman. Nah, di dalam proposal biasanya ada penutup ya, penutup. Nah, penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang baik terhadap berbagai masalah. Kemudian penelitian harus direncanakan dengan baik dan mengikuti kaidah buku di kalangan akademisi untuk meyakinkan pihak-pihak terkait. Ya, jadi proposal itu untuk meyakinkan pihak-pihak terkait bahwa penelitian bisa dijalankan dengan baik.
Kemudian yang meneliti itu orang-orang yang kompeten, ya profesional, sesuai dengan keahliannya gitu ya. Jangka waktunya kapan selesai, mulainya kapan, dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk suatu riset tadi. Tuh. Ada tugas sebetulnya bisa dibuat individual ya atau kelompok gitu ya. Tapi sebaiknya tugasnya dibuat individual saja karena kan nanti akan berkaitan dengan rencana penelitian ya dari mahasiswa. Kalau kelompok nanti khawatirnya tidak sesuai gitu ya dengan rencana penelitian yang mau dilakukan. Jadi tugas penyusunan proposalnya individual ya bukan kelompok. Baik, kita buka pertanyaan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, sebelum saya buka pertanyaan, ini mungkin ada contoh ya. Ada contoh, ada TOR ya, ada TOR. TOR itu kerangka acuan kerja ya. Ada kerangka acuan kerja yang kerangka acuan kerja untuk suatu penelitian yang ditawarkan, yang dibutuhkan oleh salah satu bank, ya salah satu bank. Coba kita lihat ya, ada salah satu bank. Ini ada TOR, ya ada TOR. Ada TOR. TOR ini acuan untuk menyusun suatu proposal. Jadi ada kebutuhan di salah satu bank. Dia ingin mengetahui apakah ada dampak ketika kebijakan pemerintah diberlakukan, namanya kebijakannya bunga single digit. Jadi tahun 2022 itu tahun depan itu akan ada kebijakan single digit. Nah, jadi nanti bunga pinjaman itu berada di angka 1%. Nah, maksudnya 1 digit itu di bawah 10%, ya 9, 8, itu kan 1 digit namanya, single digit itu. Nah, itu bagaimana pengaruhnya? Nah, ini salah satu bank terbesar di Indonesia ingin melakukan penelitian itu. Nah, itu diberikan ke saya nih ceritanya ya, diberikan ke saya diminta untuk membuat proposal dan diminta untuk mengajukan proposal penelitian. Tujuannya apa? Tujuan mereka itu ingin tahu gambaran. Nanti ketika diberlakukan single digit itu nanti seperti apa? Kemudian bagaimana dampaknya terhadap bank ini ya, BRI ini ya, terhadap BRI nanti gimana gitu. Nah, kemudian solusinya seperti apa? Jadi kalau itu nanti dijalankan, nanti kira-kira solusinya seperti apa gitu. Mereka minta, jadi mereka menghadapi masalah nih, tahun depan akan menghadapi masalah. Masalahnya apa? Masalahnya ketika single digit itu kan akan menekan laba ya, karena biasanya itu misalnya bunganya 12%, ini cuma 9%, berarti kan nanti akan turun. Nah, ketika turun itu pendapatannya apakah masih bisa cukup untuk mendapatkan laba yang baik atau nanti labanya akan turun misalnya atau bahkan rugi misalnya. Nah, ini diminta untuk melakukan riset ya. Nah, ini permintaan dari salah satu bank besar ya kepada saya ini ceritanya ya, kepada saya. Ini mereka punya kerangka gitu. Nah, delivery-nya apa? Mereka minta proposal penelitian. Ya, mereka minta proposal penelitian ke saya, kemudian nanti membuat laporan pendahuluan. Jadi kalau sudah memulai riset itu minta laporannya. Kemudian minta presentasinya. Kemudian data collection-nya nanti seperti apa? Nanti dilaporkan gitu ya. Kemudian rekomendasi strategisnya apa? Jadi nanti saya diminta memberikan rekomendasi kepada Bank BRI ini
hasil dari riset nanti yang nanti akan saya lakukan gitu. Nah, ini ada timeline-nya, waktunya kapan ya, dari sampai akhir Oktober ini harus selesai. Ini namanya timeline ya, waktunya itu. Nah, ini contoh. Nah, kemudian apa feedback-nya? Ya, feedback-nya adalah saya harus menyiapkan proposal. Nah, ini proposal yang saya buat seperti ini. Ya, proposal yang saya buat itu kan tadi ceritanya permintaan dari BRI ya. Kemudian saya buatkan proposal. Nah, ini proposalnya. Di dalam proposal ini harus ini proposalnya, analisa stress testing kredit kecil dan menengah BRI dengan menggunakan bunga single digit dalam rangka menghadapi suku bunga pinjaman single digit. Nah, apa isi proposal ini? Isi proposal ini kalau kita lihat ya di sini proposalnya beda dengan proposal untuk tesis, beda dengan skripsi. Kenapa? Karena sesuai dengan tujuannya. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan jawaban atas permasalahan tadi ya. Jadi saya membuat ini nih, metodologinya nanti seperti apa, ruang lingkupnya, kemudian measure delivery-nya yang nanti saya akan sampaikan hasilnya seperti apa gitu. Nah, ini saya susun gitu ya, saya susun. Nah, saya susun seperti ini ada latar belakang, ya ada latar belakang. Latar belakang, kemudian ruang lingkup pekerjaannya apa saja. Ya, kemudian tujuannya apa gitu ya. Nah, metodologinya, nah ini saya harus menjelaskan metodologinya, ya metodologinya. Metodologi stress testing itu seperti apa gitu. Saya harus bisa menjelaskan itu gitu. Ya, kemudian kalau kita lihat ke bawah ini, saya menceritakan tentang teknik-teknik dalam analisis ya. Ada sensitivity analysis, ada top down approach, ada bottom up approach gitu ya. Pendekatannya apa saja gitu ya. Kemudian stress testingnya bagaimana menggunakan makroekonomi. Datanya saya membutuhkan data makroekonomi. Kemudian rumusnya, formulasinya seperti ini ya, ada formulasinya gitu. Nah, kemudian langkah-langkahnya untuk menganalisa seperti apa, saya jelaskan langkah-langkahnya gitu. Ini langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkahnya semuanya dijelaskan secara detail ya, sehingga diketahui. Kemudian lokasi risetnya saya di mana? Lokasi risetnya ada di 18 wilayah kantor BRI ya, ada 18 kantor wilayah Kanwil seluruh Indonesia. Nah, itu riset, namanya riset bisnis nih yang saya lakukan nih. Ya, riset bisnis tujuannya adalah untuk memberikan solusi kepada salah satu perusahaan ketika dia nanti akan menghadapi masalah gitu. Nah, bagaimana mereka akan mendapatkan data dan informasi untuk melakukan mitigasi, karena nanti di tahun depan, tahun 2022 itu akan ada kebijakan pemerintah. Nah, sekarang sudah dilakukan perhitungan dulu ya, harus dilakukan mitigasi, harus ada informasi. Nanti skenario-nya bagaimana? Nah, ya, kalau kemudian berlaku 1 digit pinjaman, dampaknya bagaimana terhadap korporasi gitu ya. Nah, ini contohnya, saya buat simulasinya, nanti akan dampaknya itu akan seperti ini gitu ya. Jadi kalau nanti nasabahnya nanti bergerak di sektor pertanian, di sektor manufaktur, di sektor, nah ini sektor-sektor ini semakin ke atas resikonya semakin besar. Oh, berarti yang paling aman adalah nanti yang di pertanian. Nah, jadi nanti ketemu nih dari apa namanya, dari analisis itu nanti akan ketemu dampak-dampaknya, ya dampaknya terhadap masing-masing sektor seperti apa, terhadap perusahaan gitu. Oke ya, ini gambaran ya, saya tutup dulu. Ini gambaran. Oke ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Pak. Silakan.
Pak, tugas yang akan kami buat ini apakah ada hubungannya dengan tesis yang akan kami buat, Pak? Atau ini hanya pembelajaran, jadi bisa jadi judulnya tidak seperti atau tidak sama dengan yang tesis yang akan kami buat, atau ini awal dari tesis yang akan kami buat, Pak? Demikian, Oke. Pak Bagio. Ya, terima kasih Mbak Yanti. Mungkin pertanyaan ini juga untuk semuanya. Jadi tugas ini adalah tugas kuliah ya, bukan tugas membuat proposal tesis ya. Tapi kalaupun kemudian mau dimanfaatkan juga sekaligus, kan sayang kalau kita udah mikir-mikir tapi hanya untuk main-main kan sayang gitu ya. Ya kalau saran saya sih yang kita nanti mau ajukan proposal dalam tugas ini juga sekaligus kalau bisa diproyeksikan untuk penulisan tesis kita gitu. Jadi nanti ada manfaatnya gitu ya, ada manfaatnya. Ya, tapi kalau hanya sekedar untuk memenuhi tugas, ya saya juga nggak melarang. Yang penting nanti saya akan melihat, oh hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, mungkin dari situ kita ada ruang untuk diskusi. Nah, kalau yang kita diskusikan itu sesuatu yang abstrak, artinya hanya menghayal saja kan sayang, buang-buang waktu gitu ya. Misalnya Mbak Yanti ngajak diskusi saya ya untuk suatu proposal yang sebetulnya tidak mau ditulis gitu. Kan buat apa gitu ya? Waktunya terbuang gitu. Ya, tetap ada manfaatnya, tetap yang namanya diskusi itu tetap ada manfaatnya, tapi tidak optimal gitu. Nah, makanya saran saya bikinlah proposal yang memang nanti rencananya untuk mau ditulis sebagai tugas akhir gitu. Itu saran saya. Ya, tapi saya tidak mewajibkan gitu ya, tidak mewajibkan. Cukup jelas ya, Mbak Yanti ya? Ya, baik, Pak. Makasih, Pak. Sami-sami. Ada lagi mungkin yang lain, silakan. Pak Firman, monggo, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak, ini kan tadi kita membahas tentang cakupan proses desain penelitian Pak ya. Ada poin nomor 6, yaitu memilih prosedur dan teknik sampling yang digunakan. Nah, apakah seandainya jikalau saya misalnya mengerjakan mengenai studi kasus, apakah tetap harus menggunakan teknik sampling Pak? Ya. Itu, Pak. Ya, terima kasih Mas Firman. Mungkin kita perlu memahami kalau kita mau lakukan pendekatan sampling itu kan sebetulnya ada dua. Yang namanya sampling itu pasti ada populasi. Ya. Jadi kalau kita mau menggunakan teknik sampling itu pasti ada populasi yang tidak mungkin kita lakukan dalam bentuk sensus. Jadi ada dua ya, ada penelitian survei, ada penelitian sensus. Survei itu dilakukan kalau kita nggak mungkin untuk mendapatkan data secara keseluruhan dari suatu populasi yang kita mau teliti. Contoh misalnya sensus penduduk Indonesia. Kenapa sensus? Karena kita ingin mendapatkan data yang akurat, valid, sesuai dengan kondisi yang ada. Makanya seluruh populasi di Indonesia itu akan disensus, betul. Ya, satu-satu dari rumah ke rumah. Itu konsekuensinya pasti biayanya sangat besar gitu ya. Besar sekali karena melibatkan banyak orang, banyak enumerator, ya untuk memobilisasi, untuk transport dan sebagainya itu biayanya sangat besar banget gitu ya. Tapi memang itu harus dilakukan dalam bentuk sensus, nggak mungkin sampling. Karena kita ingin mendapatkan data secara akurat sesuai dengan kondisi yang ada. Tapi kalau misalnya kita ingin meneliti suatu populasi dan tidak menjadikan seluruh anggota populasi itu sebagai sampel, berarti kita perlu teknik sampling. Berarti kita harus mengambil sebagian dari populasi itu ya sebagai responden kita, gitu ya. Nah, cara menentukannya itulah yang kemudian ada teknik sampling itu. Ada yang menggunakan secara random pendekatannya. Jadi teknik random. Random itu apa? Kita menentukan dulu jumlahnya, kemudian seluruh populasi itu punya kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Itu namanya random. Contoh misalnya
mahasiswa S2 MM Gici jumlahnya misalnya ada 43. Pertanyaannya, apakah seluruh jumlah mahasiswa 43 itu akan dijadikan sebagai responden? Kalau kita mau jadikan sebagai responden, maka berarti itu sensus namanya, bukan sampling. Ya, kita sensus ya satu-satu. Tapi kalau misalnya kita nggak sanggup nih 43 orang ini karena ada yang jauh ya di Bangka Belitung, ada yang komunikasinya susah mungkin, ada yang di Jawa Timur misalnya, udah kita ambil sampel saja. Nah pertanyaannya, sampel yang memenuhi syarat itu berapa jumlahnya? Nah itu baru nanti kita ada teknik sampling. Kita harus hitung dulu, ada rumusnya, gitu ya, ada rumusnya. Dari 43 itu yang bisa mewakili, dianggap mewakili seluruh populasi, itu berapa jumlahnya? Itu nanti kita hitung. Gimana cara menghitungnya? Pertemuan minggu depan kita akan belajar itu. Ya sekarang tidak perlu, belum ya, sekarang belum. Ya. Tapi kita sudah memahami dulu yang desainnya itu seperti itu, gitu ya. Nah kalau misalnya kita ingin mengetahui populasi tapi dengan tujuan khusus, misalnya apa? Misalnya hanya perempuan saja, yang laki-laki saya tidak akan jadikan sebagai responden, misalnya. Nah, kalau begitu berarti tekniknya bukan random karena kita sudah menentukan. Namanya apa? Purposive sampling namanya. Purposive sampling berarti kita sudah membatasi dan menentukan siapa yang akan menjadi responden. Namanya purposive sampling. Nah, pertanyaan berikutnya lagi. Dari perempuan yang mau kita jadikan sebagai responden, seluruh mahasiswa Gici tadi, pasca sarjana Gici misalnya, ternyata kita sulit untuk menemui atau menghubungi misalnya. Maka saya akan ambil secara acak saja. Acak. Oh, berarti kalau begitu namanya purposive random sampling. Itu namanya begitu. Ada purposive ya random sampling. Jadi kita sudah menentukan wanita semuanya, tapi kita akan acak. Ya, tidak menentukan ini harus Mbak Yanti, ini harus Mbak Dede, oh ini Mbak Sari, ini Mbak Irma, tidak. Tapi siapapun punya kesempatan yang sama untuk menjadi responden, gitu. Yaitu namanya purposive random sampling. Nah, itu teknik namanya, teknik untuk mengambil sampelnya. Ada lagi namanya snowball, ya snow itu salju, ball, jadi bola salju. Nah, bola salju teknik untuk mengambil sampel data dengan menggunakan pendekatan bola salju. Nah, bola salju itu maksudnya gimana? Bola salju itu kan kalau kita pernah lihat bola salju yang menggulir, yang tadinya kecil segini ya sekepal tangan kita ini, kalau dia jatuh di salju, dia bisa menjadi besar ya kan, besar menggulung gitu kan. Nah, itu menjadi teknik juga. Nah, namanya teknik snowball. Artinya apa? Itu biasanya untuk responden yang tertutup. Ya, responden yang tertutup. Responden yang tertutup itu misalnya apa? Contohnya misalnya pengguna narkoba. Ya, pengguna narkoba. Pengguna narkoba kan pasti tidak mau dirinya diekspos. Ya, tidak mau dirinya diekspos. Dan biasanya pengguna itu tahu pengguna yang lain juga. Ya. Biasanya pengguna narkoba itu tahu temannya siapa. Nah, gimana cara kita ingin mewawancarai atau menjadikan responden pengguna narkoba? Ya, kita nggak bisa menggunakan random sampling. Ya, kita nggak bisa acak gitu. Menggunakan apa? Menggunakan snowball. Jadi kita temui dulu satu yang tahu, ya, yang tahu pengguna, kita wawancarai. Nanti dari situ kita tanya siapa ya temennya, kemudian siapa yang nih ya. Nanti akan muncul lagi, ya itu lagi terus gitu, maka menjadi besar gitu. Sama dengan teknik interogasinya Polri, Bareskrim misalnya, untuk mengetahui teroris. Itu dari satu orang ketangkap, maka yang lain mesti akan ketangkap gitu ya. Itu namanya snowball. Ya, itu namanya snowball. Gitu ya, Mas Firman ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sami-sami.
Ada lagi mungkin yang lain? Saya Pak, Ya, Mas Sofyan, ini Pak silakan. terkait dengan program pasca sarjana gizi kan itu magister manajemen Pak ya. Ya. Sementara di dalamnya itu ada konsentrasi manajemen keuangan, SDM, pendidikan gitu Pak. Nanti untuk gelarnya untuk manajemen pendidikan itu MPD atau tetap MM Pak? Soalnya ini terkait mungkin nanti cakupan proses desain penelitian juga kan syarat pertimbangannya kan yang pertama tentang keilmuan kita Pak ya. Sementara saya juga masih galau gitu Pak mau memilih pemasaran atau pendidikan, sementara belum ada sosialisasi nih konsentrasi pendidikan itu seperti apa sih mata kuliahnya. Itu mungkin Pak pertanyaan dari saya Pak. Ya, Mas Sofyan dan semuanya ya mahasiswa, kita perlu tahu bahwa sekarang ini kita berada dalam sekolah bisnis gitu ya. Dan pasca sarjana kita magister manajemennya adalah magister manajemen ekonomi dan bisnis ya, bukan manajer MM untuk pendidikan ya, bukan MPD gitu ya. Ya, itu hanya sebuah pilihan. Kalaupun pendidikan itu manajemen pendidikan pasti ya. Jadi bicara tentang master management dalam bidang pendidikan, tapi bukan MPD ya. Nah, maka di dalam pemilihan bidang kajian pendekatannya adalah pendekatan manajemen ya, bukan pendekatan pendidikan ya, pendekatan manajemen gitu. Jadi kita lihatnya dari perspektif prinsip-prinsip dalam manajemen ya, misalnya bicara dari mulai perencanaan pendidikan, kemudian pengorganisasian struktur, sarana prasarana ya, organizing gitu ya, kemudian kepemimpinan di dalam manajemen pendidikan ya, directing itu kan kepemimpinan ya, leadership, pengarahan, executing, kemudian controlling ya, pengawasan dalam baik di sistem pendidikan maupun di dalam kurikulum pendidikan di suatu institusi tertentu. Jadi pendekatannya pada pendekatan manajemen ya, bukan kurikulum ya, tidak bicara tentang kurikulum ya, tapi bagaimana agar institusi atau lembaga itu bisa terkelola dengan baik ya, bisa terkelola dengan baik. Bagaimana? Nah, maka penerapan manajemen di dalam pendidikan itu menjadi perspektif ya di dalam MM ini. Itu yang saya pahami ya, dari mungkin bisa nanti dikonfirmasi kepada akademik, terutama kepada direktur pasca sarjana, biasanya akan lebih paham gitu ya mengenai arah dari pendidikan kita ya. Tapi sepengetahuan saya, karena ini adalah program magister manajemen, sehingga pendekatannya lebih kepada manajemennya, bukan kepada pendidikannya. Demikian Mas Sofyan. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Mas Iban Subandi, silakan. Iya Pak. Cukup jelas yang disampaikan oleh Bapak. Oke, Mas Iban, terima kasih. Ada lagi mungkin yang lain yang mau ditanyakan? Masih ya, Mas Firman, monggo Mas. Terima kasih Pak. Saya izin Pak, kalau mengenai penulisan referensi itu Pak, ya, apakah itu sama dengan waktu ketika membuat waktu S1, itu masih berlaku off-sheet, log-sheet gitu Pak? Ya, terima kasih. Untuk semuanya gitu ya, sekarang penulisan karya ilmiah itu jarang sekali digunakan footnote ya, menggunakan body note ya, body note. Jadi pengutipan itu ditulis di dalam batang tubuh ya, di dalam frase paragraf yang ada, dan tidak ditulis di footnote ya, tidak ada footnote. Itu kita menggunakan apa sekarang ya, menggunakan apa dan AMA ya, American Style. Jadi kita dulu menggunakan Eropa model ya, Europe ya, sekarang menggunakan American
Jadi kita nggak menggunakan footnote. Tapi nggak tahu juga ya, mohon maaf ya, ini sepengetahuan saya. Di mana-mana seperti itu perkembangannya, gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti Gici mau membuat kebijakan yang agak berbeda ya monggo ya, saya nggak punya kewenangan atas itu, tapi sebagai informasi karya ilmiah sekarang yang terpublikasi di berbagai jurnal internasional maupun jurnal nasional terindeks itu menggunakan body note, tidak menggunakan footnote. Begitu informasinya, Mas Firman. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi mungkin yang lain? Izin, Pak. Ya, silakan. Waktu untuk membuat proposal ini selama masa waktu kuliahnya Bapak atau 1 pekan ke depan, Pak? Mengingat mungkin masih perlu dipelajari lebih dalam untuk judul yang kita mau ambil, begitu, Pak. Ya. Jadi saya kan selesai di minggu depan ya, hanya 2 kali ya, di 2 pekan. Jadi kita progres output kita finalisasi di hari Sabtu besok gitu ya. Apapun hasilnya, saya berharap sih bisa maksimal ya, harapan saya kan begitu. Tapi kalaupun tidak bisa maksimal, minimal dalam waktu 1 pekan ini kita concern memiliki gambaran tentang tugas akhir kita ya di tesis ini seperti apa gitu. Sudah punya gambaran itu ya. Nanti kita bisa diskusikan dalam kesempatan perkuliahan maupun di luar itu, misalnya kita ada waktu 1 pekan berikutnya misalnya untuk perbaikan. Ya, jadi masih ada waktu nanti kita perbaiki ya. Ya sehingga kalau nanti kita beri waktu 2 pekan gitu ya, kemudian pekan depan kita ketemu tidak ada progres, maka saya nggak terlalu optimis hasilnya gitu ya. Jadi maksimal dulu ya 1 pekan ini untuk nulis ya, sehingga nanti kita bisa evaluasi sama-sama. Kemudian ada saran-saran perbaikan masih kita bisa lakukan gitu. Nah, berharap nanti ini bisa menjadi salah satu bekal kita, sudah ada bahan lah ya untuk mengajukan proposal tesisnya, itu sudah ada bahan gitu. Itu harapan saya ya, secara pribadi bisa membantu itu gitu. Ya, sementara gitu ya Mas Denny. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain silakan. Saya Pak. Ya, Supriyadi, Pak. Mas Samsul. Ya Pak. Saya mau ini Pak, ingin untuk bekal kami gitu diberikan kerangkanya gitu. Jadi dengan kerangka itu kita bisa mengambil contoh-contoh dalam bidang apa, dalam masalah yang mana dengan sampel itu. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Mas Samsul. Baik, kalau begitu nanti saya coba untuk mengeksplor dan mengupdate kembali penulisan tesis ya. Tapi mungkin pendekatannya adalah pendekatan riset. Jadi bukan sebagai sebuah pedoman ya, bukan sebagai sebuah pedoman penulisan, karena itu nanti lagi-lagi kewenangannya dari wakil direktur bidang akademik gitu ya yang menentukan. Saya tidak punya kewenangan atas itu. Paling nanti saya memberikan guidance secara umum saja. Ya, secara umum nanti saya bantu bentuk formatnya seperti apa gitu ya, bentuk formatnya seperti apa. Ya, untuk membantu biar nanti mahasiswa punya gambaran. Karena kan topik-topik pendekatan itu bisa berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya katakanlah ada yang punya ide, gimana Pak kalau misalnya menggunakan studi kelayakan gitu ya. Nah, studi kelayakan apakah bisa nggak sih dibuat untuk tesis gitu. Nah, ini nanti menjadi kebijakan akademik lagi gitu ya. Tapi kalau dalam pandangan saya, karena ini adalah sekolah bisnis dan masternya adalah master bisnis gitu ya,
studi kelayakan itu adalah merupakan bagian dari applied business gitu ya, dari applied research juga gitu. Nah, sebetulnya bisa juga, makanya nanti dalam konteks kita penugasan ini saya bebaskan ya, bebas saja, silakan mau bikin studi kelayakan boleh, mau bikin topik pendekatan kualitatif juga boleh, pendekatan kuantitatif juga boleh gitu. Saya nggak akan batasi. Ya, saya nggak akan membatasi itu ya, karena judul kita adalah metodologi penelitian. Jadi ya silakan semua metodologi dengan pendekatan itu bisa apa saja. Saya nggak akan batasi. Demikian Mas Samsul ya. Nanti saya coba bantu. Ada lagi mungkin yang lain? Kita jam 4.30 ya kita akhiri. Masih ada waktu 4 menit untuk ada yang ingin bertanya. Supriyadi Pak, tanya izin. Oh iya silakan. Pak, terkait dengan tugas Pak, itu tugasnya aku masih agak bingung Pak, dikerjakan sendiri atau per kelompok ya Pak? Untuk tugas Pak. Terima kasih Pak. Baik. Mas Supriyadi, dan untuk semuanya tugas ini tugas individual, bukan tugas kelompok. Ya, karena ini menyangkut kepentingan pribadi juga ya, untuk mempersiapkan diri dalam menyusun proposal penelitian untuk tesis kita. Ya, jadi kalau nanti buat kelompok, nanti ada yang diuntungkan. Misalnya idenya Mas Supriyadi, yang lain ikut membantu, tapi yang diuntungkan hanya satu orang gitu, yang lain hanya penggembira saja gitu ya. Kan sayang juga gitu. Ya, jadi biar masing-masing punya ada keperluan juga, ya. Jadi nanti disesuaikan dengan tugasnya masing-masing. Oke, saya kira baik, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Mohon izin Pak, bertanya Pak. Mas Ismail silakan. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak, terkait tugas ini proposal tadi yang bentuknya tadi ABC ya Pak, tidak per bab seperti outline Pak ya? Ya. Ya, jadi Mas. Hanya resum tadi, pertama kemudian tadi ABC pendahuluan referensi Pak ya. Baik. Ya Mas Ismet, nanti sesuai dengan tadi juga ada pertanyaan sebelumnya dari Mas Samsul Budiman, nanti outline-nya, formatnya seperti apa gitu ya. Nanti saya bantu ya, saya bantu siapkan, nanti saya share di grup gitu, biar nanti ada panduannya, ya biar ada panduannya. Siap Pak, makasih ya, Pak. Ismet. Ya sama-sama. Assalamualaikum Pak Bagja. Waalaikumsalam. Ya silakan. Mas Adi. Siapa tadi yang mau tanya? Silakan. Izin saran apakah materi Bapak? Izin saran Pak, apakah materi Bapak penyampaian hari ini ada di YouTube gitu Pak? Karena ada barangkali terkendala dengan sinyal dan sebagainya, iya. Biar kami nanti bisa mengikuti di YouTube. Terima kasih Pak. Ya baik, ada Mas Adi, nanti kita siapkan di YouTube Anda. Ya ada, insya Allah ada. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, saudara sekalian, kiranya sampai di sini. Ya nanti untuk bisa mengulang kembali, bisa dilihat di YouTube. Nanti saya akan share linknya. Dan untuk tadi ada permintaan ya untuk pedoman biar ada arahan formatnya. Saya coba siapkan juga, mudah-mudahan bisa membantu. Ya minimal nanti ada keseragaman dalam penyusunan. Memang betul ya, kalau nanti sendiri-sendiri nanti bisa bermacam-macam versi gitu ya. Enggak, nanti bisa ini penilaiannya agak susah gitu. Oke, terima kasih semuanya dan mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Ada hal lain yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Nah, terima kasih. Jadi kita mau closing. Dan